Seorang ibu di Nias Utara tega membunuh 3 anak kandungnya. Seorang pemotor hajar sopir angkot di kawasan Jamin Ginting, Medan. Polda Sumut lakukan trauma healing bagi korban banjir. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragi, pemirsa inilah Sumut Hari di Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang ibu di Nias Utara, Kecamatan Namohalu Esiwe, tega membunuh 3 anaknya. Peristiwa ini terjadi saat suami berada di tempat pemungutan suara. Pelaku berinisial MT, warga desa Banua Sibohou, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, nekat membunuh anaknya saat suaminya sedang berada di TPS memberikan hak pilihnya pada pemilihan bupati dan wakil bupati pada 9 Desember kemarin. Ibu kandung yang diduga sebagai pelaku menggunakan sebilah parang untuk membunuh 3 anak laki-lakinya, yakni YL berusia 4 tahun, SL 3 tahun, dan DL 2 tahun. Peristiwa pembunuhan ini terungkap setelah anak perempuannya yang sebelumnya bersama ayahnya ke TPS lebih awal kembali ke rumah dan mendapati adik-adiknya berlumuran darah. Kapolres Nias AKBP Wawan Iriawan saat dikonfirmasi mengatakan motif pembunuhan tersebut akibat himpitan ekonomi. Saat ini pelaku telah diamankan oleh Satreskrim Polres Nias dan telah diperiksa 3 orang saksi. Yang sementara kita lakukan pemeriksaan adalah tekanan ekonomi. Ya. Kita belum tahu untuk kenapa kok dia sampai melakukan. Hasil dari pemeriksaan dari personil Satreskrim Polres yang dipimpin oleh Kasatreskrim itu mengatakan bahwa yang bersangkutan masih belum dapat diperiksa dikarenakan adanya luka di leher. Ya. Setiap dia diajak bicara, dia diam. Setiap dia diajak bicara, dia tidak menjawab. Ya. Itulah yang yang terjadi kendala kita pada saat pemeriksaan untuk kepada si pelaku. Sedangkan untuk saksi-saksi sudah kita lakukan dan barang bukti juga sudah kita amankan. Haugo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, jalan rusak dan berkubang resahkan warga desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pasalnya aktivitas truk galian C membuat jalan di desa mereka rusak parah dan membahayakan untuk dilalui pengguna jalan. Warga desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sangat resah karena rusaknya jalan penghubung antar desa dan jalan menuju kota. Setiap hari banyak pengendara tergelincir dan terprosok, membuat warga bersusah payah melintasi jalan yang dulunya sangat mudah dilalui. Tak hanya itu, rusaknya jalan membuat pendapatan warga yang berjualan nyaris berkurang, karena tidak ada pembeli yang mau berhenti di jalan rusak untuk membeli dagangan warga. Jalan rusak diakibatkan truk pengangkut tanah timbun untuk pembangunan jalan tol Binjai Aceh. Setiap hari puluhan truk overkapasitas melintas di jalan utama desa Buluh Telang. Salah seorang warga, Muhammad Buyung, berharap agar kontraktor segera memperhatikan keberadaan jalan di desa mereka dan ada niat baik untuk memperbaiki jalan. Jalan ini rusak akibat apa nih, Pak? Akibat dampak masuknya kendaraan galian C. Jadi Pak, ini udah berapa lama Pak aktivitas ini Pak? Ini kurang lebih 1 bulan. Ini Bapak tadi rumahnya ada yang rusak Pak ya? Ada retak, pada retak. Pada retaan Pak ya? Iya. Banyak juga warga di sini yang rumahnya retak Pak? Banyak. Bukan cuma rumah kita aja, rumah warga lain juga sebagian retak. Begini, saya sebagai warga sini ataupun masyarakat umumnya berharap kepada kontraktor ataupun proyek PT ini yang melalui jalan ini
ya tolonglah perhatikan jalan ini gimana supaya baiknya, supaya jangan masyarakat ini dibebankan. Jadi kalau mereka itu membangun memang untuk kesemuanya, untuk pada umumnya membangun itu untuk dirasakan masyarakat juga. Tetapi dengan adanya bangunan ini ya jangan artinya aktivitas masyarakat setempat ini jadi kendala. Jadi ekonomi pun jadi terancam akibat dampak daripada jalan-jalan rusak ini lagi. Jadi harapan kami cobalah berusaha untuk sebaik mungkin macam mana solusi yang terbaiknya supaya masyarakat jangan dibebankan, jangan tertindas lagi seperti ini. Harapan kami sebagai warga di sini, di Desa Buluh Telang ini, ya perusahaan ini secepatnya lah untuk mengatasi kerusakan jalan-jalan. Kalau tidak mungkin kami mengadakan penyutupan sementara sebelum jalan diperbaiki dengan layak untuk dilewati. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara mengklaim 15 kabupaten kota dari 23 kabupaten yang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak menang. Jarod juga menyayangkan ada sejumlah kabupaten kota yang terlibat money politik, sehingga pasangan calon dari partai berlambang banteng ini kalah. Pihaknya akan melakukan investigasi. Ketua DPD PDIP Perjuangan Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat, menggelar konferensi pers di kantor DPD PDI Perjuangan di Jalan Jamin Ginting, Medan. Jarod menyampaikan target kemenangan PDI Perjuangan saat pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Sumatera Utara melebihi target sebesar 60%. Sebanyak 23 kabupaten kota mengikuti pemilihan kepala daerah, 15 kabupaten diantaranya berhasil lolos. Hal tersebut sesuai dengan penghitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei dan tim internal Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan. Data penghitungan yang sudah masuk mencapai 60 hingga 80%. Selain itu, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan ini juga menyayangkan adanya laporan money politik yang terjadi di sejumlah pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara, di antaranya Kabupaten Karo dan Kabupaten Samosir. Sehingga kedua kabupaten tersebut, calon bupati yang diusung PDI Perjuangan kalah telak. Jarod menyatakan dari hasil laporan tim di lapangan, terjadi money politik yang diduga melibatkan penyelenggara dengan total uang sebanyak 100 miliar rupiah. 15 kabupaten kota yang kita unggul dan ada beberapa kabupaten kota yang selisihnya sangat tipis, ya, sangat tipis. Kita masih menunggu, ya. Misalnya di Tanah Karo, ya, itu kita masih tipis, ya, dan ditunggu hasilnya seperti apa, termasuk di Samosir, ya. Kemudian kita menduga ada dugaan kecurangan, terutama money politik secara masif, ya, di 2 kabupaten yang datanya masuk ke kami, sudah kami turunkan, ya. Kami turunkan tim kita, jadi HAR untuk turun untuk mengidentifikasi. Jadi terima kasih dari 23 yang sudah kita pasti menang, itu ada 15, ya. Yang lainnya kita masih menunggu, ya, sampai dengan penghitungan DPT yang terakhir. Pak, dugaan kecurangan informasi awalnya seperti apa, Pak? Dugaan kecurangannya ya dari lapangan kepada kami, ya, kepada kita, ya, tentang money politik secara masif yang diduga juga melibatkan penyelenggara. Yang terakhir dari Tanah Karo, ya, ada 3 kecamatan misalnya tingkat partisipasinya cuma 50,sekian%, ya, tapi ada paslon yang suaranya itu 70%. Naik. Jadi data yang masuk ke kami itu dari C1 di kecamatan cuma 50%, tapi ternyata setelah penghitungan jadi 70%. Berarti ada penggelembungan suara. Maka dari itu perlu ada investigasi. PDI Perjuangan juga akan melakukan investigasi untuk mencari tahu kebenaran tersebut. Dirinya menegaskan untuk menjadikan wilayah yang baik harus menghapus seluruh praktik money politik. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang pria pengemudi sepeda motor jenis Vespa mengamuk dan memukuli supir angkutan umum di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Belum diketahui pemicu hingga mengakibatkan pemotor dan supir angkutan tersebut terlibat perkelahian. Video viral perkelahian antara pemotor jenis Vespa dengan sopir angkutan umum ini berhasil direkam seorang pengendara lain yang melintas di lokasi. Peristiwa tersebut terjadi Kamis siang kemarin di perempatan lampu merah di Jalan Jamin Ginting, Simpang Kampus Universitas Sumatera Utara. Dalam rekaman tersebut, pemotor yang mengenakan helm dan jaket jeans memukuli sopir angkot. Saat itu sopir angkot tidak melawan dan tetap bertahan di dalam angkot meski pemotor dengan emosi terus menghajarnya. Perkelahian yang terjadi diduga akibat sopir angkot lalai dan menabrak pemotor yang sedang berhenti karena lampu merah menyala. Tak senang dengan aksi sopir, pemotor marah dan memukulnya bertubi-tubi. Sangap Solin, warga yang melihat kejadian tersebut, membenarkan adanya gesekan antara sopir angkot dan pemotor Vespa. Kejadian tersebut tidak berlangsung lama, namun lalu lintas di Jalan Jamin Ginting, Medan terganggu. Angkotnya dipukuli angkotnya. Mereka berkelahi gara-gara apa, Bang? Baiknya kurang tahu Bang, mungkin ada gesekan antara Vespa sama angkot 135. Ada luka-luka nggak, Bang, tadi, Bang? Lukanya nggak nampak Bang, karena aku mau ke sana langsung cabut angkotnya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, ratusan warga desa C2 Hulu Asahan terpaksa menjebol benteng penahan air yang menutup alur sungai. Karena hampir 3 pekan ribuan rumah terendam banjir. Banjir yang merendam ribuan rumah warga akibat tanggul sungai Asahan jebol. Inilah aksi ratusan warga Dusun 1 Desa C2 Hulu Asahan yang membuka benteng penahan air yang menutup alur sungai. Warga membuka benteng secara manual dengan alat cangkul. Benteng terpaksa dibuka karena air sudah merendam sejumlah akses jalan dan ribuan pemukiman warga selama 3 pekan lamanya. Sebelumnya tanggul penahan air jebol akibat tergerus debit air sungai Asahan yang tinggi. Ribuan rumah warga di sekitar tanggul hingga kota Tanjung Balai ikut terendam banjir. Ini kami buka sendiri karena air kami nggak tahan lagi, dalamnya sudah di dalam, rumah sudah tenggelam, tempat tidur pun tenggelam, bukan rumahnya lagi gitu. Jadi inisiatif kami gelombang sendiri lah dulu. Nah, sampai sekarang belum ada dari pihak PU atau pihak Pemda manapun inisiatif untuk mengeringkan airnya kan gitu. Makanya kami buat sendiri, tapi nanti sore kami ada berjanji dengan Pak Camat mau mempertemukan dengan orang PUBWS dari Medan ya, di Medan. Pak, rencana Pak ini dibuka berapa? Rencana kami buka dulu lagi ini, tapi kalau memang kerjasama sama BWS atau orang PU atau orang PP kontraktornya ini dibukalah dulu entah 4-5 lubang dulu sementara dulu, nanti sesudah kemarau ditutup lagi. Kenapa bendungan ini hari ini dibuka gitu Bang? Tujuannya kira-kira Bang? Bendungan itu dibuka oleh masyarakat desa C2 Hulu dan sekitarnya. Dengan apa? Dengan adanya debit air yang di dalam tanggul terlalu besar. Karena pengeluaran daripada debit air itu terlalu kecil, hanya untuk 1 dam pengeluaran air yang di dalam tanggul. Ini ada berapa pintu Bang yang dibuka masyarakat untuk dam ini Bang? Yang dibuka daripada masyarakat itu ada 2 titik, yaitu di Bandar Selingsing dan Bandar Haji Daud. Kondisi desa sekarang ini gimana Des saat ini? Saat sekarang ini debit air masih bertahan, yang mana dalam hal itu kalau di daerah bawah ini yang mungkin bertambah lah. Bertambah ya Bang? Warga berharap pemerintah bergerak cepat memperbaiki tanggul yang jebol agar banjir tidak menggenangi rumah warga. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, hingga malam, banjir yang melanda Desa Perjuangan, Kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara belum menunjukkan tanda-tanda air surut. Sejumlah warga yang rumahnya tergenang air memilih mengungsi di tenda darurat. Beginilah situasi banjir di Desa Perjuangan, Kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara.
Terlihat air masih menggenangi rumah warga dengan ketinggian hingga 1 meter. Warga yang rumahnya tergenang memilih mengungsi ke tenda pengungsian maupun ke rumah kerabat. Bahkan terlihat orang tua, anak-anak dan balita di tenda pengungsian. Menurut relawan Desa Siaga Bencana Asna, hingga malam kemarin sebanyak 80 kepala keluarga dari 500 rumah yang terendam banjir mengungsi di tenda pengungsian. Banjir kali ini merupakan banjir yang terparah dari banjir sebelumnya. Dikhawatirkan tenda pengungsian tidak cukup untuk menampung warga. Asna berharap adanya penambahan tenda dari pemerintah dan makanan siap saji. Ini Kak, di Desa Perjuangan ini ada berapa kakak yang mengungsi? Yang mengungsi sudah 80 kakak. Kalau di posko yang sudah di posko 80 kakak. Kalau jumlah yang terendam berapa kakak? Pertama waktu belum naik air 250 kakak. Tapi setelah ini naik air menjadi 500 kakak. 500 kakak ya. Ketinggian air saat ini berapa? Berapa ya, Pak? Ada yang semeter. Ada yang semeter lah, ada semeter. Ada semeter ya. Ini untuk tenda sendiri gimana? Kekurangan atau gimana? Sebenarnya sih kekurangan tenda saat ini. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Biro Psikologi SSDM Mabes Polri memberikan bantuan trauma healing bagi korban banjir di perumahan The Flamboyan, Desa Tanjung Selamat, Dili Serdang. Kegiatan dilakukan di halaman posko pengungsian untuk meringankan psikologi korban banjir di kawasan tersebut. Sekitar 15 personel polisi dan psikolog dari Mabes Polri ikut bergabung dengan anak-anak dan ibu-ibu korban banjir melakukan relaksasi untuk melupakan sejenak kejadian banjir yang meninggalkan trauma. Dalam kegiatan trauma healing ini, kegembiraan anak-anak dan korban lainnya dibangkitkan dengan bernyanyi bersama dan bermain untuk membangkitkan semangat hidup. AKBP Andi Hendrawan, Kabak Psikologi Biro SDM Polda Sumut mengatakan, kegiatan trauma healing ini bagian dari upaya Polri membantu meringankan beban psikologi korban banjir di perumahan The Flamboyan. Kita di sini pada dasarnya adalah merupakan rasa empati dari Polda khususnya dan Mabes Polri psikologi khususnya dalam ini adalah melaksanakan kegiatan trauma healing. Trauma healing adalah merupakan bentuk kegiatan yang kita laksanakan secara kontinu apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan bencana, dengan musibah. Kemudian kegiatan ini dilandasi oleh adanya pemikiran bahwa mereka tentunya setelah mendapatkan dampak dari bencana tentunya akan berpengaruh terhadap katakanlah tingkat psikologis mereka. Dalam hal ini adalah ya motivasi menurun, kemudian adanya tingkat stres, depresi, itu adalah merupakan sebab akibat daripada adanya bencana tersebut. Sampai saat ini sekitar 164 kepala keluarga atau 300 jiwa yang mengungsi karena rumahnya rusak dan berlumpur akibat banjir. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyerahkan bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Bantuan diberikan untuk memperkuat kemandirian kelompok masyarakat peduli api sebagai upaya mendukung pengendalian karhutla. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK melalui Tim Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kamis 10 Desember mengunjungi Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya,
Pulang Pisau, Kalimantan Tengah untuk menyalurkan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok masyarakat peduli api MPA. Bantuan ini untuk memperkuat kemandirian masyarakat setempat dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, terutama lahan gambut. Desa Tumbang Nusa dipilih sebagai salah satu penerima manfaat karena pada tahun 2015 dan 2018 terjadi kebakaran lahan gambut yang luas. Kepala Seksi Sistem Kemitraan Direktorat Pengendalian Hutan dan Lahan, Kementerian LHK, Pribadi, mengatakan untuk mengantisipasi kembalinya terjadinya kebakaran lahan gambut di desa ini, maka perlu adanya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat setempat dengan berbagai kegiatan ekonomi, namun disesuaikan dengan kondisi lahan. Dengan adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat itu diharapkan masyarakat itu dengan adanya sibuk dengan kegiatan yang lain, jadi mudah-mudahan bisa meminimalisir karhutla. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pulang Pisau Salahuddin menjelaskan, pihaknya menyambut positif program bantuan dari Kementerian LHK, sehingga ke depan terus mengupayakan berbagai pelatihan kepada masyarakat untuk menangani karhutla. Kita kan dari BNPB juga ada kegiatan program masyarakat kita. Pertama dalam hal untuk membentuk desa tangguh bencana kita. Nah ini sedang kita usulkan juga beberapa desa dan kami informasikan bahwa kita pun di sini ada relawan tangguh bencana di tempat kita ini. Jadi paling tidak program di masing-masing kementerian BNPB Kehutanan saling bersinergi nantinya. Salahuddin menambahkan, adanya bantuan sarana dan prasarana dari KLHK untuk menunjang upaya masyarakat peduli api di Desa Tumbang Nusa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pemulihan ekonomi di kawasan lahan gambut, bisa meningkatkan peran masyarakat dalam melindungi wilayahnya dari upaya karhutla. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.